من الخاسرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah
Mari sama-sama kita haturkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat teriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan hanya kepada kekasih Allah Jalla Jalaluh, Nabi yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, di mimbar yang mulia ini izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman dan maklumat DKM Al-Falah. Sebelum kami membacakan pengumuman dan maklumat tersebut, perlu kami sampaikan untuk yang bertugas pada salat tarawih malam hari ini, tanggal 2 Ramadan 1446 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 2 Maret 2025 Miladiah. Yang bertindak sebagai pengisi tausiah Ustadz Yupiter Yancik, SPDI, MPDI, ME, dengan tema Ramadan Bulan Pensucian Jiwa, Tazkiyatun Nafs. Dan yang bertindak sebagai imam Ustadz Dwi Fahyana. Yang bertindak sebagai bilal tarawih Saudara Gilang. Selanjutnya akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Satu, pengumuman yang pertama yaitu laporan pemasukan uang kotak infak salat tarawih tanggal 2 Maret 2025 sebesar Rp1.420.000, sehingga total penerimaan infak salat tarawih hingga tanggal 3 Maret 2025 sebesar Rp4.418.000. Jazakallahu khairan katsiran atas infak dan sedekah jamaah sekalian. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita dan melipat gandakan amal pahala jamaah sekalian. Amin. Pengumuman yang kedua, insya Allah Masjid Al-Falah akan mengadakan pesantren kilat Ramadan untuk usia 5 sampai 12 tahun pada hari Ahad 9 Maret 2025. Pendaftaran bisa langsung menghubungi Humas Masjid Al-Falah di nomor 0856 7994 100 dan dikenaikan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Uang pendaftaran ini akan digunakan untuk kegiatan Ramadan. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025. Dimohon kepada para jamaah yang anaknya ingin ikut pesantren kilat Ramadan bisa langsung segera mendaftarkan anak-anaknya. Terima kasih. Berikut akan kami sampaikan beberapa himbauan-himbauan. Yang pertama, mengenai keamanan dan ketertiban Masjid Al-Falah. Kepada para jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa anak kecil, kami mohon agar menepati saf paling pojok bagian kanan atau bagian kiri dan menempatkan anaknya ketika sholat di sampingnya agar tertib dan tidak bercanda ketika sholat. Dan untuk jamaah anak-anak, baik ikhwan maupun akhwat, kami mohon untuk tertib dan tidak bercanda ketika sholat sedang ditegakkan, agar ibadah sholat tarawih kita bisa terlaksana dengan khusus dan maksimal. Dan untuk jamaah yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dinonaktifkan atau disilentkan untuk sementara waktu, agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Dan kepada para jamaah yang membawa kendaraan, untuk dikunci ganda kendaraannya agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Yupiter Yancik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يقبل وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji bersyukur atas kehadiran Allah yang mana pada momentum yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka Ihya Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan menegakkan salat yaitu qiyamul lail. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya tarawih witir Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu kita sudah melafazkan niat-niat dan doa terbaik kita. Tiada lain doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah kabulkan doa kita sehingga kita bisa hadir di bulan suci Ramadan ini. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kalau seandainya bulan suci Ramadan ini menjadi bulan terakhir bagi kita? Oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk menasihati satu sama lain dalam bingkai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan jiwa-jiwa kita yang dinamakan dengan tazkiyatun nafas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafas terdiri dari dua kata, yakni tazkiyah yang artinya penyucian atau pembinaan, penumbuhan jiwa menuju kehidupan spiritual yang tinggi. Adapun nafas adalah jiwa raga kita. Oleh karena itu untuk mensucikan jiwa raga kita ini, yang pertama diperlukan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan ketika diawali dengan niat, ikhlasun niat atau tajdidun niat lillahi ta'ala, insyaallah semua amalan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang melakukan kebaikan walaupun dilihat oleh orang lain atau tidak, maka baginya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika dia melakukan ibadah ingin dipuji oleh orang lain atau dilihat oleh orang lain, maka itu adalah urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tentang balasan yang dapat darinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya tarawih witir Subhanahu wa taala. Imam Ghazali memaparkan ada 3 ya, yang harus kita lakukan supaya benar-benar jiwa raga kita ini bisa kita sucikan dengan baik, yakni dengan tazkiyatun nafas. Yang pertama adalah hendaklah kita takarrub ilallah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah? Tentunya kita sudah dilatih dengan amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah amaliyah dan mahdhah yang lainnya. Yang pertama kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan
bagi orang yang telah membaca Al-Quran. Bukan hanya saja membaca Al-Quran, dia berusaha menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita lihat bagaimana ya ulama kita, terutama Imam Syafi'i, beliau mampu membaca dan menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan penuh bulan suci Ramadan, 60 kali hatam Al-Quran. Yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk mensucikan jiwa raga kita dengan amalan-amalan yang lain? Memperbanyak berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa terbaik. Sehingga yang mana bulan suci Ramadan ini bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Insya Allah selama 1 bulan Ramadan ini akan diijabah bagi orang-orang yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Adapun yang selanjutnya, amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini untuk mentazkiyat nafas kita adalah yakni memperbanyak solat sunnah. Yang tadinya mungkin di antara kita jarang melaksanakan solat duha, jarang melaksanakan solat qobliyah dan ba'diyah, dan mungkin jarang sekali melaksanakan qiyamul lail, solat tahajud. Momentum yang mulia ini bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama untuk menghidupkan, melaksanakan solat-solat sunnah di luar dari solat wajib. Kemudian mari kita sama-sama banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau maksum, seorang maksum yang dijamin dan diampuni segala dosanya, baik yang terdahulu, sekarang yang akan datang, dan beliau dijamin masuk surga. Tetapi beliau meluangkan waktunya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali sampai 100 bahkan lebih. Makanya Aisyah pernah heran ketika menyaksikan Rasulullah SAW sujud dengan begitu lama sujud yang dia lakukan. Rasulullah melihat bagaimana solat yang dia laksanakan sangat lama sekali sehingga bengkak kaki beliau. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, sedangkan engkau sudah dijamin masuk surga. Apa jawaban baginda besar Nabi Muhammad SAW? Afala uhibbu an akuna amdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Adapun yang selanjutnya, membiasakan bukan hanya saja jiwa raga kita dibersihkan, tetapi harta-harta kita bersihkan. Di mana bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, dan berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya berbagi takjil atau berbuka bersama. Jamaah salat Isya yang Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tatahur, yakni mensucikan jiwa raga kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Adapun yang terakhir, tazkiyatun nafas, yakni tahalluk, berusaha menjadi pribadi yang menampilkan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal ahlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan dan untuk memperbaiki akhlak manusia. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini mengingatkan kita bahwasanya manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah manusia yang paling bertakwa di antara kita. Oleh karena itu tidak ada gunanya kita congkak, angkuh, sombong sehingga kita merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, dan tidak mau menerima kebenaran. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.